saudara, kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap musuh sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk berdiam. Saudara, kita melihat di sini, saudara, ya, ada beberapa hal prioritas yang Daud akan lakukan ketika dia menjadi raja. Yang pertama, dia merebut Yerusalem. Yang kedua, kalau saudara melihat, dia mengembalikan tabut Allah, ya saudara, dari perbatasan Yehuda dengan Filistin di rumah Obed-Edom, dan dia mengangkut itu, saudara, mengembalikan ke Yerusalem. Tetapi kemudian, saudara, kalau saudara melihat di pasal ini, hal yang selanjutnya yang dia mau lakukan, yang menjadi kerinduannya Daud adalah membangun bait Allah, saudara. Ya, bait Allah sudah ada, tetapi dalam bentuk yang sederhana saja. Ya. Dan dia mau membangun sebuah bait Allah, ya saudaraku. Bait Allah hanya dalam bentuk tenda, masih dalam bentuk tenda. Dan dia mau membangun sesuatu yang permanen. Tetapi bagaimana kemudian di sini, saudaraku, kita belajar tentang sesuatu yang penting, karena ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Karena kita selalu berpikiran, yang penting kan niat saya baik, yang penting kan maksud saya bagus, ya. Tetapi di sini bagaimana niat yang baik itu keinginan yang luar biasa, ya, keinginan yang luar biasa dong, saudara. Bagaimana Daud ingin membangun bait Allah yang megah, ya, bait Allah yang luar biasa. Itu yang menjadi kerinduan Daud, saudara, sebagai tanda balas cintanya buat kebaikan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat jawaban Tuhan kepada Daud. Dan saya cuma bilang begini, jawaban yang sama seringkali datang juga buat kita. Saya melihatnya jawaban Tuhan seringkali dalam perkataan ya, tetapi juga ada perkataan nanti, ya saudara. Tetapi juga ada jawaban tidak buat keinginan, buat doa kita. Jawaban ya itu adalah sesuatu yang kita sangat rindukan, saya dan saudara sangat inginkan. Tetapi ada juga jawaban nanti, ya. Nanti itu ada waktu. Dan mungkin jawaban itu yang sedang datang dalam setiap doa saudara, ya. Nantinya kapan ya nggak tahu. Tetapi artinya Tuhan mengizinkan, Tuhan merestui, Tuhan mau mengabulkan. Tetapi bukan sekarang waktunya, bukan tahun ini waktunya, bukan tahun depan waktunya, mungkin tahun depannya lagi. Punya jangka waktu. Tetapi yang lebih tidak mudah adalah ketika Tuhan menjawab doa kita, permohonan kita dengan jawaban tidak. Dan yang Daud dapatkan adalah jawaban tidak, bukan nanti. Karena memang benar selama hidupnya Daud, Tuhan tidak pernah izinkan Daud membangun bait Allah itu. Saudara, ini yang kita belajar, ya. Mudah kalau kita kemudian Tuhan memberikan jawaban kepada kita iya, ya. Kita akan bersuka cita, kita akan bersyukur, kita akan, ya. Tapi bagaimana kemudian sikap kita, bagaimana dengan hati kita, ya saudara, ketika jawaban Tuhan itu bilang nanti, ya. Artinya kita butuh waktu tuh, butuh penantian di situ. Dan banyak saudara jawaban-jawaban doa yang jawabannya adalah nanti. Dan mungkin itu juga yang Tuhan lagi beri sama saudara.
Di saat saudara bilang, sekarang sih Tuhan, ya. Tapi Tuhan bilang nanti. Ini saudara, ini maksud saya, kita harus mengerti ini dulu. Kita harus menyelami jawaban-jawaban Tuhan atas setiap doa kita, supaya jangan nanti jadi bingung kita, jangan jadi kecewa kita, jangan jadi jangan jadi hilang harap kita. Terlebih ketika kita harus mendapatkan jawaban tidak atas doa. Dan Daud jawaban yang dia dapatkan tidak. Nah, itu bukan sesuatu yang gampang. Niatannya bagus, keinginannya luhur, istimewa, mulia. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan kamu Daud, tetapi nanti keturunanmu yang akan membangun. Dalam jawaban itu saya percaya ada banyak pertanyaan sebetulnya. Walaupun Daud, saudara, hebat kalau sudah membaca ya. Daud bersyukur kepada Tuhan. Ini nih saudara yang kita belajar. Ada amin saudara. Atas setiap apapun jawaban Tuhan dalam doa kita, ini yang tidak mudah nih. Daud mengucap syukur. Seringkali kita gagal di sini. Apalagi kalau jawaban doa dari kita, dari Tuhan buat kita adalah kata tidak. Tapi di sini kita melihat bagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan. Keinginannya hebat, dan saya percaya Daud akan habis-habisan, saudara. Daud akan habis-habisan. Daud gak hitung-hitungan untuk membangun bait Allah. Bahkan kalau saudara melihat ya sumbangan yang Daud berikan buat nanti Salomo membangun bait Allah, itu tontonan, saudara. Ya, itu tontonan yang emas Ofir, emas tua yang Daud berikan, yang Daud sumbangkan biar anaknya yang bangun. Itu tontonan. Bukan ratus kilo, tapi tontonan. Artinya memang itulah menjadi kerinduan Daud, saudara. Itu menjadi cita-cita Daud. Tapi Tuhan tidak izinkan untuk dia yang membangun. Nah, bagaimana itu, saudara? Ini yang harus kita renungkan. Bagaimana kalau jawaban Tuhan atas doa kita itu seperti itu? Siapkah kita? Kita bicara ibadah, kita bicara melayani, kita bicara segala sesuatu. Tapi kemudian iman kita, saudaraku, kerohani kita akan diuji dengan jawaban Tuhan yang seperti itu. Kalau jawaban Tuhan, ya, pasti setiap orang akan bersyukur. Ya, pasti setiap orang akan bersyukur. Tapi kalau jawaban Tuhan nanti, dan nantinya ini nggak jelas gitu, dan mungkin hari-hari ini saudara sedang masuk dalam penantian itu, ruang tunggunya Tuhan. Dan nggak mudah, saudara, masuk dalam ruang tunggunya Tuhan tuh nggak mudah. Nggak ada kepastian, nggak ada jadwal pastinya, nggak ada kepastian 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun, nggak ada. Seperti Yusuf masuk dalam penjara, saudaraku, itu sebuah penantian yang sangat panjang. Dan kalau saya dan saudara ada di dalam keadaan seperti itu, seperti apa nih hati kita? Masih tetap terjaga? Masih tetap utuh? Masih mampu mengucap syukur? Ini yang tidak boleh. Iman kita bukan dibuktikan dari bagaimana kita menyembah, bagaimana kita beribadah. Iman saya nggak bisa dibuktikan ketika saya melayani. Jagonya saya, bagusnya saya melayani, menyampaikan firman, sama sekali nggak bisa jadi ukuran. Saudara melayani Tuhan itu jadi ukuran. Maaf nih saudara, nggak bisa. Ukuran iman kita nggak bisa ditentukan dari bagaimana hebatnya saya melayani, seberapa bagusnya saya melayani, seberapa orang bisa dapatkan berkat lewat pelayanan saya. Kalau misalnya ditanya, ya,
ambil itu ya saudara, tanya puas nggak? Puas, mungkin semua orang puas gitu saudara, mungkin ya, tapi itu nggak bisa jadi ukuran. Itu nggak bisa jadi ukuran seberapa bagusnya, seberapa sehatnya iman saya, kuatnya iman saya. Nanti saudara, nanti itu akan kelihatan ketika apa? Ketika saya mendapatkan jawaban Tuhan atas setiap doa permohonan saya. Tuh. Biarlah pada waktu kita mendapatkan jawaban Tuhan, apapun juga, kita mampu tetap membuktikan iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Gak gampang. Kemarin Tuhan uji saya, ya saudara, dengan dipanggilnya Tuhan kakak-kakak saya. Pertama kakak saya nomor 2, lalu kemudian 12 hari atau 11 hari kemudian istrinya, ya saudara, kakak ipar saya. Itu gak gampang. Saya berdoa banyak, saya berdoa, saya mohon. Dan maaf, saya harus jujur, saya kedapatan saya belum terlalu kuat. Saya tidak bilang bahwa jadi kenapa-apa, enggak. Itu buat saya semua kekalahan, itu buat saya sebuah kegagalan. Saya sempat goyang. Bahkan saya sempat kecewa sama Tuhan. Walaupun gak lama, tapi muncul. Yang harusnya saya tegar, yang saya harusnya dalam setiap apapun juga saya tetap bisa ini seperti Daud. Ketika dia mendengar keputusan Tuhan, ucapan syukur yang perikop berikutnya nih saudara, menuliskan, menceritakan bukan Daud marah, bukan Daud kecewa, tapi dia berdoa mengucap syukur buat keputusan Tuhan. Benar saya nggak lama-lama. Tapi tetap sudah. Artinya di sini Tuhan lagi mau membuktikan juga saya belum masuk dalam ukuran yang sesungguhnya. Saya berdoa Tuhan kasih panjang umur, Tuhan sembuhkan, dan masalahnya tuh sudah kakak ipar saya itu sudah sehat gitu. Ya, kalau nggak salah Jumat itu sudah sadar, sudah semakin membaik. Sabtu itu juga, Sabtu malam minta pulang, sudah. Sabtu itu malam minta pulang. Udah nggak betah di sini, Ya, anak-anaknya konsultasi sama saya, gimana ini masalahnya oksigen waktu itu saudara lagi kosong di Cirebon. Oksigen lagi kosong di Cirebon, dan bingung gitu saudara, kalau keluar dalam posisi di mana masih positif, bingung ya, nanti kalau sampai ada apa-apa ya sudah. Jadi saya bilang ya sudah, pokoknya tahan aja, ya, bilang sama mama hari Senin aja nanti dijemput, saya bilang ya. Karena mereka itu sekali gitu minta nasihat saya. Ya, nanti tunggu hari Senin, kan juga hari Senin mama ulang tahun, saya bilang. Sudah, Senin mama ulang tahun, jadi nanti sekalian rayain di rumah. Kaget saya sudah, pagi-pagi ponakan saya telepon, mamanya koma. Saya masih berharap Tuhan ini cuma koma, ya sudah, koma kan nggak bisa sembuh lagi. Saya masih berharap, saya bergumul. Saya pikir Tuhan lagi pengen kasih kejutan gitu, saudara. Tuhan lagi guyonan. Ya, ulang tahunnya nanti sembuh ya ada sorak-sorai lah ya saudara. Ya ada sukacita besar. Ternyata hari itu, di hari ulang tahunnya kakak ipar saya dipanggil. Gak gampang sudah. Dan kita mungkin menghadapi situasi-situasi yang seperti ini.
Mungkin saudara menganggap saya salah, betul saya salah. Tapi saya cuma bilang begini, saya butuh kekuatan iman yang lebih lagi gitu. Ternyata kekuatan iman saya yang kemarin belum mencukupi untuk membuat saya tetap berdiri tegak, tidak bereaksi apa. Dan dalam kondisi seperti itu, pukulan berat terjadi, saya harusnya bilang begini, terima kasih Tuhan, setiap keputusanmu itu benar. Harusnya saya bilang begitu. Tapi maaf, saya harus jujur, ternyata saya nggak mampu. Artinya saya mau bilang, kekuatan iman saya kemarin nih belum mencukupi untuk saya masuk dalam apa ya? Dalam situasi goncangan yang ujian iman yang hebat. Yang saya sering bilang ya sudah, goncangan-goncangan yang kita akan alami ke depan, sudah ujiannya akan semakin hebat. Karena kalau kita bilang, sudah, aku bukan cuma hanya menggoncangkan bumi, tapi langit juga. Artinya apa? Ada goncangan yang double porsi. Dan saya pikir begini, kalau bumi sama langit digoncang, bukan cuma double porsi, tetapi jadi berlipat-lipat. Saya lagi cuman mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, persiapkan iman kita. Karena goncangan-goncangan ke depan, goncangan-goncangan yang lebih hebat. Kalau kita membiarkan kecengengan, ya saudara, kemanjaan ini kita biarkan, kita jadi orang-orang Kristen yang imannya manja, imannya yang gak kokoh, imannya yang setengah kuat, setengah rapuh. Saya harus jujur, saudara, ternyata enggak seperti yang saya bayangkan iman. Saya harus membangun satu iman yang lebih kuat lagi. Saya harus mengupgrade iman saya. Kenapa? Karena untuk yang begitu saja goyah. Saya sampaikan ini, biar ini menjadi sesuatu yang bukan untuk apa ya. Saya nggak apa-apa, saudara. Saya bersaksi apa adanya. Tapi biarlah ini menjadi sebuah perenungan buat setiap kita. Agar setiap kita juga mempersiapkan iman yang cukup untuk apa? Untuk menghadapi hal-hal yang berat yang mungkin kita akan hadapi hari-hari ke depan atau hari-hari ini. Ekonomi lagi digoncang, belum lagi yang lainnya digoncang. Dan ketika kita berdoa di tengah-tengah situasi yang kita butuh pertolongan Tuhan hari ini, Tuhan bilang enggak. Kita akan bertanya, di mana kehadiran Tuhan? Saya pikir pengenalan saya sama Tuhan sudah cukup. Ternyata belum. Makanya saya bilang, gak gampang. Kekristenan tuh gak mudah. Kekristenan tuh gak seperti yang kita bayangkan. Ibadah, uang. Butuh sesuatu, ada apa ya? Latihan, butuh vitamin, butuh. Untuk menjadi seorang juara kan bukan cuma olahraganya, tapi harus didukung sama suplemen vitamin yang cukup. Didukung sama banyak hal, saudara, cara berpikir yang bagus dan semuanya. Ya, semuanya menentukan bagaimana seseorang ini jadi juara atau tidak. Sama halnya dengan kekristenan, bukan cuma bicara tentang ibadah, tapi banyak hal, latihan sehari-hari yang kita alami dalam hidup ini, itu menjadi latihan buat kita. Baca firman kita, berdoa kita, ibadah kita, itu menjadi sebuah kesatuan yang akan terus memampukan saya dan saudara untuk kuat dan bahkan mampu bertahan menghadapi situasi-situasi yang berubah, situasi-situasi yang naik turun. Tolong kita, saudara, supaya sikap kita bisa seperti Daud gitu. Ada amin, saudara. Sikap kita bisa seperti Daud. Pada waktu Tuhan berkata, enggak, bukan kamu, nanti keturunan
Hebat. Saya pikir gini, Daud itu sudah mempersiapkan. Waktu dia bilang, dia sudah persiapkan, dia sudah hitung gitu. Dia sudah hitung duitnya ada berapa ya, emasnya ada berapa ya, kekuatannya ada berapa ya. Dia bisa, ya kan sudah, kalau kita mau bangun rumah kan kita juga begitu ya saudara. Kita sudah hitung-hitung, lihat-lihat duit ada berapa ya saudara. Kita sudah lihat ada apa nih, kita sudah mau nyari ininya di mana nih yang murah, mau nyari apanya yang murah, yang bagus di mana gitu, kayak gitu. Daud tuh sudah kayak gitu menurut saya ya saudaranya. Bukan hanya cetus pertama kali, tapi dia sudah membayangkan, dia sudah memikirkan. Baru kemudian dia berdoa begitu, saudara. Dia pengen seperti itu. Jadi dia sudah persiapkan, dan kemudian Tuhan bilang enggak. Artinya apa? Semua persiapannya bakar habis, gagal kan, nggak pakai. Gitu. Tolong kita, saudara. Ya, tolong kita. Kita nggak bisa bilang kuat hari ini karena tantangan-tantangan ke depan. Makanya saya cuma bilang, saya cuma kasihan, ya maaf nih saudara, saya cuma prihatin. Ada orang-orang Kristen yang nggak pernah mempersiapkan hidupnya. Kekristenannya ya asal baik, asal baik. Maaf saudara. Saya bukan meremehkan, enggak, tapi kita aja nih saudara yang belajar cari Tuhan apa. Waktu ada goncangan, deg-deg, iya kan saudara. Waktu maaf nih saudara, waktu 1 bulan ini nggak ada yang beli gitu saudara. Dagangan saudara, candle juga, maaf nih saudara. Dari yang berapa cuma dapatnya berapa, candle juga, tergoncang juga kan. Mikir yang jelek-jelek juga kan, aduh pribadi kalau ini kayak gini terus, gimana? Hidup kayak apa? Penghasilan begini, kebutuhannya, ya pengeluarannya segini. Dan saya nggak bisa membayangkan tuh sudah. Kalau kita nggak cari Tuhan, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, maka kita saja yang dekat sama Tuhan, kita saja yang firman Tuhan datang lagi. Saya aja nih saudara, saya yang nyampein firman, saya dapetin pembukaan firman yang saya sendiri ada kadang-kala kaget saudara. Ya. Tapi ketika saya diuji, ketika saya menghadapi masalah, saya sendiri sempat kedebegan. Dan saya nggak bisa membayangkan tuh, ada orang-orang Kristen yang nggak tahu berdoa, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman, ibadah juga asal-asalan. Dan saya nggak ngerti. Ya. Tolong kita ya saudara. Saya tidak mendiskredit, enggak. Saya cuma mau kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Itu aja. Dan kita nggak bisa bilang begini. Kuatnya kita nggak bisa bilang sugesti. Kang kuat. Nggak bisa. Kang kuat ya, kang kuat. Nggak bisa. Karena itu bukan sugesti. Boleh, itu sepertinya sugesti kita jadi kuat. Tapi nanti saudara masalahnya gini, yang di dalam ini apa? Saudara nggak bisa bilang kang kuat. Kalau saudara sendiri nggak pernah latihan, ya saudara, kayak orang pengen lari 10 kilo nih, maraton. Ya, saya nih mau lari maraton, ya, saudara. Saya nggak pernah lari maraton, ya lari itu juga nggak mampu ya saudara. Lalu saya mau ikut lari maraton, lalu saya bilang begini, kang kuat, pasti kuat, pasti bisa, yes, amin, mati saudara. 1 kilo wafat almarhum. Iya, kenapa? Karena saya nggak pernah melatih diri. Ya, 1 kilo udah habis nafas, lah JP besar, nah, jantung selangka, almarhum. Artinya begini, nggak bisa. Boleh saya awalnya kuat, ya, wah lari saudara. Tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena saya nggak pernah melatih itu. Saya nggak pernah berolahraga yang seperti itu. Gimana? Nggak mungkin. Amalnya, ya. Bagaimana kita sudah melatih diri kita dengan iman kita, dengan melekat kita sama Tuhan, itu akan berdampak besar dalam hidup kita. Untuk apa? Menghadapi hal-hal yang berat di depan, hal-hal yang berat yang hari ini kita sedang hadapi. Itu akan menentukan kita kuat, kita menang atau kita kalah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, bagian yang kedua yang kita lihat, ya,
Sama saudara, di ayat itu juga ya, yang saya lihat, yang saya temukan juga Bapak Ibu Saudara ya, ini pelajaran, ini perenungan saya nih saudara ya. Ternyata ya, mengalami ini kenapa Tuhan tidak izinkan Daud saudara untuk membangun bait Allah ya saudara. Yang saya renungkan ini jadi perenungan saya lama saudara ya. Ternyata mengalami prestasi rohani itu gak mudah. Bukan gak mudah mencapainya, bukan, tetapi nggak mudah untuk bisa kuat, Kalau orang sudah ngalamin prestasi rohani itu, ya mencapainya sih bisa saja, tapi menjaga hati setelah itu tuh sudah itu enggak. Karena saya lihat begini ya saudara, ini sih pemikiran saya, ya maaf ya saudara, ya Daud ya saudara. Daud memang hebat dalam berperang dalam banyak hal. Tetapi saudaraku, dia tidak usah membangun bait Allah saja. Karena saya bilang tadi, prestasi rohani itu, mencapai prestasi rohani itu tidak mudah. Ada banyak orang ketika sudah mencapai prestasi rohani malah hancur. Iya kan? Salomo, waktu dia mencapai puncak prestasi rohani, dia hancur. Dia bangun bait Allah yang megah sekali. Dia ngalamin satu kehidupan yang luar biasa. Tapi kemudian setelah itu dia hancur. Makanya saya bilang gak kuat. Sebuah sebuah rasa bangga apa? Saya nggak ngerti. Rasa bangga, rasa puas, rasa apa ya? Rasa sudah berjasa mungkin. Saya susah saya menjelaskannya. Tapi kurang lebih seperti itu. Setelah dia bangun bait Allah, dia rusak loh. Setelah itu dia punya 700 istri, bayangkan. Dan dia punya 300 gundik, bayangkan. Waktu kapan? Waktu setelah dia mengalami prestasi rohani yang luar biasa. Daud tidak mengalami prestasi rohani saja, dia jatuh. Jadi saya cuma bilang begini. Kalau sampai Tuhan izinkan Daud yang bangun, waduh kayaknya ini sih pemikiran saya. Ya, jangan jadikan ini sebagai nanti jadi perdebatan gitu sekarang, enggak. Ini sih pemikiran, perenungan saya. Daud ya sudah tidak mengalami yang namanya dipercayakan Tuhan, karena kalau sampai Daud membangun bait Allah, aduh luar biasa sekali. Tanpa Daud membangun saja, Daud hancur sama Batseba. Itu yang saya renungkan gitu saudara. Apalagi kalau sampai Daud yang dipercayakan Tuhan membangun bait Allah, aduh kayaknya gak kuat juga Daud. Salomo itu hancur saudaraku. Ya Salomo itu hancur ketika dia setelah selesai membangun bait Allah yang megah, yang luar biasa, yang emasnya itu semua dilapis emas saudara. Enggak ada bagian-bagian yang ada yang emas penuh, tapi ada kayak dinding apa itu semua dilapis emas, benda-benda semua dilapis emas, kayu itu dilapis emas. Makanya tontonan emas dari Daud saja sudah tontonan, apalagi yang punya Salomonya. Nggak tahu tuh saudaraku. Makanya waktu orang-orang Babel orang apa itu datang, sudah mereka kerok, sudah banyak. Mereka kerok dinding bait Allah itu, mereka kerok. Dikerok tuh bisa. Dikerok artinya apa? Bukan ukuran mikron. Ukurannya ukuran apa ya? Nggak ngerti saudara. Kan kalau lapis tuh ada jam emas, lapis emas tuh saudara, tipis saudara, 0, berapa mikron. Ini mah sampai dikerok bisa saudara, bayang. Artinya tebel. Salomo nggak bangun bait Allah sembarangan, nggak asal kuning. Itu yang saya lihat. Makanya maksud saya saudara, kita semua yang dipakai sama Tuhan dan sedang dipakai sama Tuhan, kita harus berhati-hati dan semakin berhati-hati. Karena tidak mudah untuk mencapai prestasi rohani itu. Kita masuk dalam pemakaian Tuhan. Saya lihat ada banyak orang-orang yang kolong saudara, yang dalam bahasa Ibrani tuh kolong, jadi puyeng dewek saudara. Iya, ada orang-orang yang jadi
Jadi yang tadinya benar jadi sesat, yang tadinya benar jadi sombong, yang tadinya penuh buat Tuhan, sekarang aduh mikirinnya buat prestasi, buat nama besar diri sendiri. Enggak, saya tidak lagi nuding, enggak. Ini kita, ini saya juga. Bagaimana? Saudara juga mau dipakai sama Tuhan, bukan? Ada amin, saudara. Dan saya melihat itu pemakaian Tuhan. Ya, dalam bidang-bidang Bapak Ibu Saudara, saya melihat itu ada pemakaian Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya lihat itu. Ya, saya lihat dan saya bangga gitu. Saya bangga dengan pemakaian Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi panitia, jadi apa. Saya itu bangga, saya itu bersyukur sekali. Ya, ada orang-orang yang mau terjun, ada orang-orang yang mau belajar gitu melayani. Saya itu bangga, saya itu bersyukur sekali. Tapi saya cuma mau bilang hati-hati juga. Hati-hati juga. Ini bukan untuk apa ya? Untuk setiap kita yang Tuhan lagi pakai ya, dalam hal apapun juga, musika, dalam apapun juga, pokoknya pelayan. Hati-hati, kenapa? Karena bisa jadi di saat yang seperti itu tuh hati kita bisa berubah. Salomo seperti itu. Daud ketika Tuhan semakin angkat dia, saudara, Daud semakin berubah hati, berbelok tanpa dia sadar. Makanya saya melihat kalau sampai Daud yang dipercayakan Tuhan membangun bait Allah, saya mau maaf ya saudara, kayaknya lebih berantakan lagi saudara. Daud bukan cuma Batseba, ada cerita-cerita ya, cerita-cerita yang lain lagi ya. Ada B, ada C, ada D, ada E ya saudara. Dari Batseba ada Eka, ada saya macam-macam. Kenapa? Itu tuh aura apa ya? Apa sih saudara? Rasa puas diri tuh bahaya. Rasa berpuas diri dengan pencapaian sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya, sama saya juga. Bahkan saya lebih hati-hati. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Pencapaian itu buat. Tapi Tuhan tolong kita ya sudah. Ya, saya bukan berarti berarti nggak usah terlalu ini banget dong. Bukan, nggak boleh, malah jangan. Maksud saya, satu sisi Tuhan pakai kita, Tuhan pakai lebih lagi. Tapi satu sisi kan kalau Salomo itu sudah, kalau ada yang ingetin, kayaknya beda. Ya, Salomo dengan firman diperingati, kayaknya beda. Nah kayak kita kan diperingati, diingatkan sama Tuhan. Ya saudara, kalaupun kita sudah lemah, kita dibangkitkan lagi sama firman. Seperti itu, kita diingatkan, saudara, kita disadarkan, kita dielingkan sama firman. Kalau kita udah mulai lupa diri, saya udah mulai lupa diri dengan prestasi, dengan pemakaian Tuhan dalam hidup saya mulai ditegur lagi sama firman, saya mulai diingetin lagi. Dalam doa saya, Tuhan bicara sama saya seringkali seperti itu. Supaya jangan sampai pada akhirnya roh kesombongan. Karena Salomo sudah, karena roh itu tuh besar sekali, roh berpuas diri. Dia melihat, waduh bait Allah, Tuhan pasti senang. Nggak tahu lah kayak apa perasaan. Tapi kemudian bagaimana ceritanya saudara? Dia kemudian mulai berbelok, dia mulai ambil kayak pilih. Dipilih saudara ya. Kayak datang ke supermarket 700 istri, bayangkan 300 budik. Itu kan artinya begini, sebuah hawa nafsu yang sudah tidak terkendali. Iya kan saudara? Hawa nafsu yang sudah tidak terkendali. Itu saudara gambarannya. Tolong kita ya saudara. Tuhan tolong sekali lagi, Tuhan beranugerah sama saya dan saudara, supaya ketika pun Tuhan semakin memakai kita, tapi kita semakin hidup berkenan sama Tuhan, hidup tetap takut sama Tuhan, hidup tetap dalam jalan-jalannya Tuhan. Bisakah? Bisa.
Kalau kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita mau terus dikoreksi sama firman Tuhan. Ada amin, saudaraku. Itu kuncinya. Kita mau dikoreksi karena kadang-kala waktu prestasi rohani itu sudah semakin naik, kita sudah semakin susah dikoreksi. Itu aja. Itu aja yang bikin kita jatuh. Ya, Daud jatuh tapi mau dikoreksi, dipulihkan. Nah, ini yang jadi masalahnya. Kalau kita seringkali naik prestasi rohani kita, semakin susah tuh orang bilang, kita akan menganggap gini, kira dong apa-apa wis wani nasihati. Kira aku masih semean deh. Dan wani-wani nasihati. Biarlah hati yang lembut itu, saudara, hati yang terbuka, hati yang gampang dikoreksi, itu tetap kita miliki sampai Tuhan gak susah ngingetin kita. Waktu kita sudah kesasar, kita salah jalan, kita mulai sombong, kita mulai lupa diri, ada firman datang sama kita, tapi kita menjadi orang-orang yang masih bisa ditegur, masih bisa dikoreksi sama Tuhan. Tolong kita, saudara, mari kita